Karena itu saya kadang-kadang ada orang berkata, Pak, kayaknya tidak masuk akal. Saya sudah terdesak, Pak Cipto tidak tahu keadaan saya. Saya sudah begini begitu. 12 tahun saya melayani orang-orang seperti ini. Baik itu orang yang levelnya tinggi, dan dikira hanya level bawah, yang level ekonomi bawah. Yang level ekonomi tinggi itu juga banyak yang pusing. Banyak yang kelihatannya kaya, tapi utangnya banyak. Selamat pagi Pak Cipto. Oke, nah. Ya, beberapa orang di luar sana termasuk menonton juga, termasuk Bapak sendiri dan saya sendiri, kita sedang berada di kondisi, kita bisa katakan ini sebuah krisis di mana virus corona ini, wabah virus corona ini sudah banyak sekali menyerang negara-negara. Bahkan menyerang banyak sekali sektor-sektor, entah itu ekonomi, entah itu perdagangan dan lain sebagainya, sehingga bahkan orang-orang yang seharusnya bekerja untuk mencari uang, untuk menafkahi keluarga, sekarang pendapatannya hilang karena katakanlah dengan work from home atau cuti tapi tanpa dibayar kayak gitu, sehingga mungkin beberapa keluarga yang tidak sedikit, sehingga mungkin misalnya ayahnya seorang tulang punggung keluarga sehingga tidak dapat melunasi cicilannya, entah itu mungkin rumah dan lain sebagainya, bahkan mungkin tidak bisa membeli susu dan seperti itu. Ya, sekarang ini Inang, bisa terjadi 4 badai. 4 badai. Ya. Apa itu Pak, 4 badai? Pertama yang jelas kita sudah tahu semua, itu pertama kan badai masalah kesehatan, yaitu penyakit pandemi ini. Ya. Harus kita saluti semua tindakan-tindakan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat yang membantu untuk mencegah menyebar luasnya pandemi ini. Tapi tidak pelak, memang ini suatu keadaan yang sangat luar biasa. Jadi kalaupun itu sudah ketemu obatnya, tentu mereka tidak bisa sembarangan langsung sekali dicoba ke manusia langsung dimasalkan. Itu pasti waktu dicoba kan harus di riset dulu, ada butuh waktu. Karena itu yang perlu semua kuncinya adalah kan menjaga stamina, menjaga kesehatan, berdoa dan berusaha, itu penting. Nah, namun dengan adanya orang semakin khawatir mengenai itu, tidak pelak juga roda ekonomi sekarang pergerakannya tidak seperti sebelumnya. Terjadilah badai kedua. Yaitu badai ekonomi. Bisa terjadi ke arah sana. Yaitu saya mengerti orang-orang di luar sana banyak yang sedang khawatir mengenai menurunnya pendapatan mereka. Baik yang pengusaha maupun yang karyawan atau eksekutif. Yang eksekutif mereka khawatir mengenai masalah hilangnya pekerjaan mereka, atau dalam bentuk gaji dipotong, ataupun dalam bentuk cuti yang tidak dibayar. Sedangkan kalau yang pengusaha mereka tidak hanya yang UKM, baik yang menengah maupun yang besar, mereka juga semua terdampak karena hampir semuanya tidak ada terjadi sales. Roda ekonomi tentu sangat berbeda. Nah, sedangkan di satu sisi biaya-biaya itu tidak berhenti. Saya mengerti mereka juga harus kepikir, yang sewa rumah, sewa apartemen tetap harus bayar sewanya. Tagihan-tagihan mereka juga tetap harus bayar berbagai macam tagihan. Lalu juga selain biaya-biaya, tagihan-tagihan juga kalau cicilan. Memang cicilan kita berterima kasih pemerintah memberikan program untuk memperingan. Tapi tidak pelak terlepas dari itu bahkan untuk makan sehari-hari pun, untuk kebutuhan sehari-hari mereka juga banyak di rakyat sekarang mengalami orang-orang bingung karena terjadi penurunan. Nah, ini badai kedua, yaitu badai ekonomi. Badai ketiga yang bisa terjadi setelah ekonomi itu kacau dan orang karena di dalam itu sumpek, stres, akhirnya terjadi badai keluarga, yaitu terjadinya antara suami dengan istri. Itu bisa berantem, mulailah keluar kata-kata kasar karena didorong berbagai kepusingan, didorong berbagai masalah. Orang kalau sehat, tidak punya uang, itu juga sangat berbahaya. Sebaliknya juga
Orang kalau punya uang tapi tidak sehat juga jelek. Tapi mengenai ekonomi tadi, kalau memang semakin berlarut-larut antara suami istri berantem, akhirnya terjadi perpecahan. Anak-anak juga terdampak. Terjadi inilah istilah saya badai ketiga nih, badai keluarga. Yang kalau kumpul terus, lalu lagi panas dengan panas, konslet akhirnya. Lalu lagi mikirin berbagai masalah, nggak punya uang, uangnya makin menurun, darahnya makin tidak ada. Darah artinya aliran cashnya makin berantem akhirnya. Dan akhirnya terjadilah bisa jadi badai keempat. Badai keempat karena orang kehilangan harapan untuk meraih cita-citanya. Jangan cita-cita, keinginan jangka pendeknya pun bisa tidak tercapai. Jangan keinginan jangka pendek, aliran darahnya pun artinya aliran cash flow-nya tidak tercapai. Sehingga akan bisa terjadi banyak orang stres. Banyak orang putus asa, banyak orang bersedih hati, banyak orang bermuram durja. Dan orang kalau tidak pegang uang, lalu stres, itu sungguh berbahaya. Kehilangan modal. Ya berbahaya untuk dirinya sendiri, berbahaya untuk keluarganya sendiri, berbahaya juga untuk orang lain. Jadi ada 4 badai. Yang pertama itu tadi kesehatan yang udah pasti ini sedang kita alami, terus ekonomi, keluarga, dan kita jadi putus asa. Cuma yang ingin saya tanyakan di sini itu mungkin lebih ke badai ekonomi. Ketika ekonomi juga kena imbasnya, pasti bukan secara nggak langsung, secara langsung income pun tak kita dapatkan kayak gitu. Lalu gimana sih Pak solusinya kalau dari Bapak? Ya, di satu sisi begini, kita berterima kasih kepada semua pihak, juga terutama pemerintah. Itu sungguh sangat memikirkan, itu sangat baik. Namun memang tentu tidak bisa kalau dimintakan pemerintah, misalkan, ayo mengganti gaji semua pekerja di Indonesia, baik pun yang level bawah, menengah maupun level atas. Kalaupun tidak 100%, katakanlah 70%. Itu juga susah. Itu bisa mencapai, kalau dalam 3 bulan, bisa mencapai sekitar 1.900 triliun kurang lebih. Itu sudah memakan banyak APBN. Itu sudah sangat tidak mungkin. Ya kita tidak bisa menumpangkan semua kepada pemerintah. Mereka sungguh juga sudah banyak yang berkorban. Karena itu tiap-tiap kita harus juga membantu dan andil, membantu diri sendiri, membantu keluarga kita, membantu masyarakat juga. Banyak juga orang yang keadaannya sudah minus, sudah bukan nol lagi, jadi utangnya banyak. Kalau aliran cash flow-nya itu sudah habis, maka mau saya katakan, saya hendak sampaikan apa? Jangan berputus asa, jangan bermuram durja. Hidup kita itu, kalau modalnya habis, uangnya habis, saya mengingatkan hidup kita itu lebih besar dari modal. Saya tanya dulu, semua kita diturunkan ke dunia, jadi bayi kan, apakah dikasih uang saku di paha kita? 1 miliar, 2 miliar, apa begitu ini? Kan enggak, tentu tidak. Kalau misalnya ada bayi lahir, lalu di pahanya ada uang 1 miliar, 2 miliar, ibaratnya dikasih uang saku, sini kamu mau turun ke dunia, kasihan, di dunia banyak tantangan, penderitaan, ini saya kasih 1 miliar, ibaratnya begitu. Lalu lahir bawa 1 miliar, tentu mengagetkan. Dan kasihan, berarti dia dikutuk hidupnya cuma berhenti sampai 1 atau 2 miliar. Karena itu kita tidak diberi 1 miliar atau 2 miliar atau berapapun itu. Untuk menunjukkan apa? Hidup kita lebih besar dari modal. Sesuatu yang pasti di tangan itu bisa kita hasilkan tadi. Karena memang semua kita tangannya dari nol. Bahkan awalnya tangannya pun menggenggam, kekuatannya tidak ada. Tapi kita bisa menghasilkan. Yang kata ini itu sesuatu pasti di tangan itu. Karena itu saya kadang-kadang ada orang berkata, Pak, kayaknya tidak masuk akal. Saya sudah terdesak, Pak Cipto tidak tahu keadaan saya. Saya sudah begini, begitu, begini, begitu. 12 tahun saya melayani orang-orang seperti ini. Baik itu orang yang levelnya tinggi. Jangan dikira yang hanya level bawah, yang level ekonomi bawah. Yang level ekonomi tinggi itu juga banyak yang pusing. Banyak yang kelihatannya kaya, tapi utangnya banyak. Pabriknya skala 1 triliun. Tapi utangnya 700 miliar. Belum bunganya. Itu utang pokok. Kalau utang pokok 700 miliar, berarti sama bunga-bunga. Itu 1 triliun asetnya sama aja nggak ada artinya.
karena sudah kemakan sama utang sama bunga. Dan skala usianya sudah tua. Berarti kalau begitu segala jerih payah dia dari muda sampai setitik tua itu, memiliki pabrik sebesar itu, akhirnya kembalinya bukan ke nol lagi, tapi kembalinya ke minus. Kembali ke nol aja itu sudah tragik, apalagi kalau kembali ke minus. Namun mereka bisa sembuh akhirnya kalau mereka rendah hati belajar bahwa hidup ini lebih besar dari modal. Itu. Tentu kalau Ina bertanya bagaimana caranya, cepat Pak Cipto, caranya cepat. Kadang kalau saya ketemu di bandara, kadang orang, Pak Cipto saya pernah lihat bukunya, Pak Cipto ayo ajari bagaimana. Nah, dalam 5 menit minta diajari ya enggak bisa selesai dalam 5 menit. Begini maksudnya, ibaratnya belajar berenang itu aja Ina, itu enggak bisa cuman hanya dalam satu malam. SMS atau dalam video 5 menit. Kalau Ina lihat mau belajar berenang, lihat video berenang 5 menit, lalu langsung nyemplung ke dalam kolam renang, langsung tenggelam sudah. Karena itu harus tahu caranya, itu praktek kan itu, nyetrum, belajar tadi. Istilah saya saja, stresnya kita ini kalau nggak punya modal, itu adalah kebiasaan lama. Kebiasaan lama yang sudah, istilah saya menjadi racun 30 tahun. Misal, Ina kalau punya teman suka mabok selama 30 tahun, suka apa misalnya, suka mabok-mabokan, suka judi, suka yang jelek itu. Nah, tentu mengubah dia dalam 5 menit susah nggak? Ya susah Pak, sangat sudah susah. Mendarah daging. Sudah biasa. Istilahnya mendarah daging. Itulah perasaan saya juga. Susah mengubah orang yang sudah salah selama 30 tahun. Itu tadi. Karena itu tentu dalam 5 menit tidak bisa. Seharusnya butuh 30 tahun. Tapi saya katakan, kalaupun saya bisa hanya membantu separuh, berarti sudah 2 kali dipercepat. Berarti 15 tahun. Sehingga mereka bisa menghasilkan hidup yang besar, menghasilkan nilai per satu rumah contohnya puluhan miliar, tetap harus bersyukur nggak itu? Iya. Harus bersyukur. Saya punya murid dulu keadaannya bukan nol lagi, hartanya sudah minus. Lebih jelek dari tukang becak, istilah dia begitu. Tukang becak istilahnya hartanya masih nol, istilahnya begitu. Artinya tidak terlalu punya apa-apa. Kalau dia bukan nol tapi minus, usianya waktu itu masih kepala 25. Tapi minusnya 4 miliar. Itu berarti parah banget, usia 25 bisa minus 4 miliar. Tapi setelah ketemu saya katakan, saya bukan orang tuamu, saya bukan pamanmu, mau nggak kamu? Dia kan datang ke saya, waktu itu lihat medsos, lihat koran, terus dia mau minta belajar. Saya katakan, saya mau ajari kamu, tapi kamu mesti ada keniatan untuk belajar. Mudah untuk membesarkan kamu, tapi saya tidak mau membesarkan orang rakus. Kamu bedanya rakus sama tidak itu adalah mengerti tentang bersyukur. Dia nangis-nangis ketemu saya padahal cowok. Cowok itu kalau sudah sampai nangis, berarti himpitan hidupnya itu dalam hidupnya sudah terlalu sesak. Dia datang nyusul saya, waktu itu saya di Bali, dia nangis-nangis banyak. Lalu saya katakan, kamu menurut saya nggak? Dia mau nurut. Akhirnya saya gampar bukan dipukul, artinya saya tegur, saya tunjukkan satu persatu jalannya, caranya. Akhirnya enggak berapa lama dari situ sudah bisa properti di salah satu yang paling premium di Surabaya itu di Pakuwon tadi. Dulu dia cuman ngontrak, tapi sekarang bisa di sana. Enggak pakai modal, enggak pakai utang. Sekarang malah skalanya sudah jauh lebih besar. Memang dalam setiap tahun gelombang hidup manusia ini, dalam sekian tahun itu selalu akan ada krisis. Coba kalau dilihat dari tahun 98 Indonesia terjadi pergantian presiden. Mungkin Ina masih pakai popok ya atau? Iya, masih kecil. Masih kecil kan? Waktu zaman Pak Soeharto turun tuh ya. Lalu tahun 2000 itu tahun 98 ke 2000 itu kurs kan begitu bengkak. Dari 2.500 menjadi waktu itu 16 ribuan. Berarti 8 kali lipat, kurang lebih 7 kali lipat. Ibaratnya kalau sekarang 16.000, besok pagi jadi 120.000 tadi. 7-8 kali lipat kurang lebih. Lalu kalau Ina
tahun 10 tahun kemudian, 2010 juga terjadi krisis. Didahului dengan 2008 subprime mortgage di Amerika. Mortgage itu adalah KPR, subprime itu adalah gorengan. Jadi subprime mortgage adalah KPR yang gorengan, artinya KPR yang kualitasnya rendah karena memperolehnya dengan data yang ngawur-ngawur tadi, fiktif. Di Indonesia banyak juga yang terjadi, yaitu orang menggoreng rekening tadi. Nah itu salah. Nah tapi tahun 2010 terjadi hal itu. Jadi lihat perjalanan 10 tahun. 2000 terjadi badai. 2008, 2010 juga badai. Sekarang 2020. Hampir semua saham di dunia, pasar saham di dunia mencatat minusnya begitu banyak. Dan sampai berbagai pemerintah di berbagai negara memberikan action, yaitu dipotong, cut trading kalau terjadi, di stop kalau penurunannya terlalu banyak. Ternyata begitu pasar dibuka, penurunannya sudah langsung banyak, sehingga harus di stop berhari-hari begitu terus tadi. Karena saking parahnya tadi. Dulu saya pernah diminta untuk membunuh anak kandung saya, anak laki saya, anak yang pertama. Itu waktu dijanin diminta dibunuh oleh dokter yang paling terkenal di satu kota itu. Nah, tentu saya kaget. Dia mengatakan ini harus dibunuh karena anak ini terlalu kecil. Jadi daripada dilahirkan mendingan dibunuh. Dalam iman saya tidak pernah ada kamus membunuh. Ya di agama pun kita tidak pernah diajari untuk membunuh, apalagi ini anak sendiri. Jadi saya akhirnya ganti dokter, lalu saya teruskan kehamilan itu, dan akhirnya anak ini lahir. Ternyata waktu lahir, ini mau tahu, ternyata omongan dokter juga tidak salah. Ternyata kecil bener anaknya. Lahirnya cuma 1,8 kilo. Kecil, padahal lahirnya tidak prematur. Saya miris dari. Dan yang lebih berbahaya lagi, waktu lahir itu tidak nangis. Bayi kalau waktu lahir nggak nangis itu bukan bangga. Kita orang tua bukan bangga, malah itu bahaya. Bayi lahir harus nangis. Terus tepok-tepok pantatnya, tetap tidak nangis-nangis. Sampai begitu agak lama, baru nangis. Lalu agak sorenya dapat kabar yang tidak enak lagi, yaitu bayi ini harus dicuci darah karena kuningnya sangat tinggi. Waktu itu sampai 30, padahal mestinya ukuran normalnya sekitar 9. Terus diputuskan coba ditunda setengah hari sampai besok, kalau nggak turun harus cuci darah. Orang dewasa saja dicuci darah kita sudah ngeri dengernya. Nah apalagi yang masih orok baru lahir, bukan bayi yang sudah berbulan-bulan, baru lahir keluar dari perut baru 1 hari. Tapi saya tidak pernah putus harap, dan akhirnya saya tetap beriman, dan akhirnya anak ini bertumbuh kembang, seorang gundut sekali anaknya, gede, sehat. Dan saya amit-amit tidak mensyukurkan, malah dokter yang menyuruh saya untuk membunuh anak saya, malah dokternya sendiri yang jarak 3 bulan setelah saya baca berita, 3 bulan dari situ dokternya yang mati tadi. Ya, saya tidak menyukurkan, tidak, tapi maksudnya tentu tidak ada dalam kamus siapapun seharusnya untuk membunuh tadi, membunuh anak, termasuk juga membunuh diri sendiri. Nah, kalau saya diminta untuk membunuh anak saya, sekarang juga beberapa orang seibaratnya meminta saya untuk membunuh anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua ini adalah pelayanan saya nih, yaitu saya mengajarkan orang di 2 titik besar, bahwa hidup kita lebih besar dari modal. Hidup kita bisa menjadi contoh tanpa utang, tanpa modal, tanpa utang. Lebih besar dari modal, dan kedua tanpa utang. Nah, tapi sebagian orang kalau terhadap guru utang, puja-pujinya masa ampun. Guru utang paling terkenal di dunia itu Robert Kiyosaki. Saya bukan mencela orangnya, saya kritik tentang ajaran utangnya. Robert Kiyosaki bagus untuk motivasi. Tapi mengenai masalah utang, dia di mana-mana mengajarkan orang untuk berutang. Utang itu keliru besarnya di mana? Yaitu bayar utang sifatnya pasti, tapi sumber membayarnya tidak pasti. Orang buka toko pakai utang, lalu laris, hore senang, laris, bisa bayar utang.
lalu banyak kompetisi. Akhirnya tokonya mulai tidak laris. Apalagi kalau ditambah keadaan seperti COVID begini. Sehingga terjadi permasalahan untuk membayar hutang. Karena itulah dibutuhkan kerendahan hati supaya orang ingat kembali kepada cinta mula-mula. Bahwa sejak dari mula kita dicintai, hidup kita besar. Itu menurut saya, ibaratnya saya tidak bisa berjanji membantu semua orang. Tapi ibaratnya nurut, belajar, rendah hati. Ilmu itu kekuatan. Kalau ya, dia mengerti hal ini, dia belajar, dia nyetrum, maka dia bisa menghasilkan yang besar. Lebih besar. Salah satu murid saya juga membeli tanah golf itu mahal, 1 meter sekitar 25-30 juta. Dia beli berarti sekian puluh miliar. Itu kan tentu tidak bisa dihasilkan kalau kita dengan pikirannya cuma, ayo kita gaji 10 juta, 50 juta. Matematika tolong yang pinter. 50 juta sebulan, kalau kali setahun sama dengan 600 juta. 600 juta kalau mau beli tanah 30 miliar, berarti kan kurang lebih butuh 55 tahun. Lalu sudah sampai 55 tahun, harga tanahnya naik. Karena itu sekalian, jangan berpikir pendapatan yang hilang itu. Yang dalam masa-masa sekarang ini, 10 juta, 20 juta, 50 juta, atau berapapun itu. Sekalian berpikir bahwa hidupnya itu besar. Tadi. Dan ada caranya. Dan itu tidak bisa dalam 5 menit selesai, begitu tidak. Karena itu nyetrum. Tadi. Nyetrum itu artinya rajin nempel, belajar. Karena itu saya buatkan strata. Ada yang butuh uang lekas. Mungkin nggak langsung gede, tapi uang lekas. Dengan cara yang baik, maka bagaimana caranya? Ada yang bukan uang lekas, tapi jangka waktu yang agak lebih menengah. Nah, ada caranya. Jadi ada 4 strata saya pikir. Saya bukan butuh uang cepat, bukan butuh uang jangka menengah. Pokoknya saya bisa membeli misalnya adalah nilai yang mahal, tanah yang mahal, tanpa berutang meskipun nggak punya modal itu. Nah itu ada caranya. Tinggal stratanya mana yang dia hendak prioritaskan. Mau butuh uang cash cepat, ataukah mau yang skala yang jauh lebih besar. Tadi ada neraca. Kalau cita-cita kita besar, maka belajarnya harus niat, harus besar usaha belajar. Kalau usaha belajarnya tidak besar, ongkos lain yang harus dibayar. Ongkosnya adalah kehilangan darah. Artinya adalah cash flow-nya sangat terganggu. Karena itu ada neraca. Itu tadi. Karena itu dikatakan ukuran yang kamu pakai akan diterapkan balik untuk mengukur dirimu. Karena itu kalau kita mengatakan tidak masuk akal, ya terjadilah tidak masuk akal untuk dia. Tadi. Ya, karena kita ini sesuai gambarannya dengan pencipta kita, bahwa kita tuh nggak hanya modal 1 miliar 2 miliar, tapi lebih dari itu, modal kita lebih besar dari itu. Jadi setiap orang itu harus menyadarinya, tapi juga harus diiringi dengan kayak hikmat, dengan terus belajar, kerendahan hati dan belajar, dan pastinya juga harus nyetrum ke Bapak Cito Junaidi sendiri. Nah, untuk penonton di luar sana yang mungkin baru pertama kali lihat video ini dan belum subscribe, bisa subscribe langsung di bawah ini dan klik tombol loncengnya. Buat apa? Agar terus tahu kalau ada update-update informasi atau video-video terbaru, agar terus kesetrum dengan Bapak Cito Junaidi. Karena itu perlu nyetrum, belajar. Perlu ada kerendahan hati untuk belajar. Karena besi itu tidak tiba-tiba mengapung. Begitu banyak pria yang berpikir besi itu pasti akan tenggelam. Sehingga dia berpikir hidupnya kalau sudah tidak punya modal akan tenggelam. Hidupnya kalau sudah nggak pakai berutang, hidupnya akan tenggelam dalam utang akhirnya. Karena dia rumus matinya dalam mengatakan besi itu pasti tenggelam. Tidak enak. Besi itu bisa mengapung, tapi ada caranya. Oh iya, karena ada caranya. Coba kita katakan sama-sama Tormisa bahwa besi itu pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Bukan pasti tenggelam. Besi itu pasti bisa mengapung asal kita tahu caranya. Mantap. Oke. Untuk nyetrum dengan Bapak Cito Junaidi, penonton bisa langsung saja cek deskripsi di bawah ini ya. Semoga Ina juga
Iya. Semua kita mengerti Iya. bahwa kita diciptakan sesuai gambar dan rupanya, hidup Iya. kita besar. Amin. Kita ada badai, bukan kita hanyut, hilang, hancur karena badai, tapi kita terbang bisa tinggi, jauh di atas badai itu. Iya. Amin. Amin. Amin.